Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adela Damayanti. Di sini saya akan membahas bab selanjutnya mengenai sikap dan kepuasan dalam kerja. Yang pertama ada sikap atau attitude. Apa sih sikap itu? Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Contohnya yaitu ketika kita mengungkapkan saya menyukai pekerjaan tersebut, atau saya menyukai benda tersebut, atau contohnya lagi saya menyukai orang tersebut. Itu merupakan contoh dari sikap atau attitude. Lalu sikap itu kompleks. Jika Anda menanyakan orang-orang tentang sikapnya terhadap agama atau organisasi atau tempat mereka bekerja, Anda mungkin memperoleh sebuah respon yang sederhana. Tapi alasan-alasan mendasarnya mungkin rumit. Untuk secara penuh memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik atau komponen-komponen dasarnya. Lalu komponen dasarnya itu apa sih? Komponen dasarnya kita akan lihat di next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada komponen utama dari sikap, ada 3. Yang pertama ada kognitif atau keyakinan. Yang kedua ada perasaan atau afektif. Yang ketiga ada perilaku. Yang pertama ada kognitif, yaitu ide dan konsep terhadap objek. Artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Yang kedua, ada perasaan atau afektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan. Lalu berikutnya ada perilaku. Perilaku yaitu niat atau sebuah sikap untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Lalu selanjutnya berikut ini adalah gambaran dari komponen sikap. Sikap negatif terhadap atasan, contohnya yaitu kognitif, itu opini. Contohnya itu atasan saya memberikan promosi atau penghargaan kepada seorang pekerja yang tidak pantas menerimanya. Atasan saya tidak adil, itu merupakan sebuah opini. Lalu yang kedua itu ada contoh dari afektif atau perasaan, yaitu saya tidak menyukai atasan saya. Lalu bentuk tindakannya, saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan atasan saya kepada organisasi yang mau mendengarkan. Lalu sikap kerja yang utama. Yang pertama itu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu seberapa puaskah seorang dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua ada keterlibatan kerja, yaitu tingkat sejauh mana individu berpartisipasi dalam kerja. Yang ketiga ada komitmen organisasi, yaitu seorang pekerja yang mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Lalu yang keempat ada dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu tingkat di mana para pekerja percaya bahwa organisasi peduli terhadap kesejahteraan mereka. Lalu, apakah sikap tadi berpengaruh besar? Jawabannya adalah iya. Sikap-sikap pekerjaan berpengaruh besar. Karena jika seorang merasa sangat terlibat dalam pekerjaannya atau keterlibatannya sangat tinggi, artinya orang tersebut menyukainya dan berpikir bahwa organisasinya suportif dan berkomitmen. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur kepuasan kerja? Mengukur kepuasan kerja itu ada 2 pendekatan yang populer. Yang pertama itu ada peringkat global tunggal, yaitu sebuah respon atau satu pernyataan. Contohnya seperti semua hal dipertimbangkan, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda. Lalu responden melingkari satu nomor antara 1 dan 5 pada suatu form, skala dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Lalu
Metode yang kedua adalah penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan lebih canggih, mengidentifikasikan elemen-elemen kunci dalam sebuah pekerjaan seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Responden memperingkat ini berdasarkan sebuah skala terstandarisasi, dan peneliti menambahkan peringkat itu untuk menciptakan suatu skor kepuasan kerja keseluruhan. Lalu, seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Riset menunjukkan tingkat kepuasan sangat beragam, tergantung pada aspek apa dari kepuasan orang yang dibicarakan. Seperti yang ditunjukkan dalam tampilan, orang-orang umumnya lebih puas ketika berbicara tentang pekerjaan itu sendiri, pengawasan, rekan kerja, dan keseluruhan. Lalu ada juga orang yang tidak menyukai gaji dan peluang promosi lebih dari aspek lainnya dalam pekerjaannya. Meskipun kepuasan kerja tampak relevan di berbagai budaya, bukan berarti tidak ada perbedaan budaya dalam kepuasan pekerja. Lalu yang selanjutnya, faktor pendorong kepuasan kerja. Yang pertama itu ada gaji. Yang kedua ada kondisi kerja yang mendukung. Yang ketiga ada rekan kerja mendukung. Yang keempat ada kepuasan inti diri. Lalu dampak pekerja yang puas dan tidak puas. Berikut ini adalah respon saat pekerja menyukai ataupun tidak menyukai pekerjaannya. Yang pertama itu ada keluar. Respon keluar ini lebih mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasinya, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Para peneliti mempelajari memberhentikan individu dan perputaran pekerja kolektif, kerugian total bagi organisasi atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya dari pegawai itu. Lalu yang kedua ada suara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif, mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. Lalu yang selanjutnya ada kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif, tetapi optimis, menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal-hal yang benar. Lalu selanjutnya ada pengabaian. Pengabaian yaitu respon pengabaian secara pasif, membiarkan kondisi-kondisi itu semakin memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Lalu selanjutnya ada kepuasan kerja dan OCBD, yaitu karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada 3 dimensi komitmen organisasional. Yang pertama ada komitmen afektif, yang kedua ada komitmen berkelanjutan, yang ketiga ada komitmen normatif. Lalu selanjutnya itu ada kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja adalah sikap positif terhadap pekerjaannya. Lalu kinerja adalah suatu proses hingga hasil dari suatu pekerjaan. Lalu ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan, yaitu bukti membuktikan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Lalu selanjutnya ada kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Antara lain ketidakhadiran dan kepuasan terhadap korelasi negatif yang kuat. Dengan kata lain, apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan turun. Lalu ada kepuasan kerja dan perputaran karyawan, yaitu bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting di hubungan keputusan karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Mungkin